Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ratna yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi yang saya akan bawakan, yaitu peran gerakan mahasiswa dalam upaya anti korupsi di Indonesia, analisis dan strategi di tingkat keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Adi Sintia dengan NPM 22220101. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis dan strategi di tingkat keluarga, masyarakat, dan lingkungan universitas. Baik, untuk latar belakangnya, yaitu korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi dapat dilibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan, pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktek yang ilegal di banyak negara. Untuk peran analisa dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Untuk selanjutnya, yaitu peran analisa keluarga. Korupsi dan nepotisme sebagai ekspresi sikap partikularisme, yakni suatu perasaan kewajiban membagi sumber-sumber ekonomi pada pribadi yang dekat pada seseorang dengan mengabaikan komitmen untuk bersikap pada orang lain. Partikularisme pada titik tertentu bermuara pada amoral familisme dan terbengkalainya nilai komunitarian. Karakteristik amoral familisme ditandai dengan terbangunnya kultur kali kekerabatan yang sangat kuat namun bekerja untuk pemufakatan jahat bernama korupsi. Selanjutnya, untuk peran analisa di masyarakat, yaitu keberhasilan gerakan anti korupsi tidak hanya diukur dari berapa banyak koruptor di penjara dan berapa besar uang negara diselamatkan. Akan tetapi, kesuksesannya juga diukur dari dampak gerakan ini terhadap pemerintahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, jika ekonomi hanya dikuasai segelintir orang dan masih banyak rakyat miskin, gerakan ini belum berhasil tercapai tujuannya. Inilah sesungguhnya esensi dan tujuan akhir gerakan anti korupsi atau GAK. Untuk peran analisa di universitas, yaitu analisis gerakan anti korupsi di tingkat universitas melibatkan berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami aktivitas dan dampaknya. Berikut beberapa poin penting dalam analisis tersebut, yaitu yang pertama ada kebijakan dan regulasi internal, yang kedua yaitu pendekatan pendidikan, yang ketiga keterlibatan stakeholder, yang keempat yaitu pengawasan dan penekanan, kelima budaya organisasi, keenam tantangan dan hambatan, ketujuh evaluasi dan peningkatan. Untuk kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu secara keseluruhan gerakan anti korupsi di berbagai tingkat memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, contohnya teladan, komunikasi terbuka, dan sistem mendukung transportasi dan akuntabilitas. Setiap tingkat memiliki perannya masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, dan sinergi antara semua tingkatan dapat memperkuat upaya tersebut. Baik, mungkin sekian dari presentasi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan.
Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Permisi.